Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfi Astuti Derek. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Palu, Pokjar Kota Raya, jurusan S1 PG PAUD. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas kuliah, yaitu tugas tutorial 3 dari mata kuliah penanganan anak berkelainan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pelaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah atau kekerasan di sekolah. Pada zaman sekarang tentu kita sudah dapat melihat banyak kejadian bullying atau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga kita harus mencari tahu apa sebenarnya pengertian dari bullying dan bagaimana cara menolong anak yang pernah menjadi korban bullying serta mencegah terjadinya perilaku bullying di sekolah. Baiklah, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian dari bullying itu sendiri. Bullying adalah ketika seseorang maupun secara berkelompok melakukan tindakan yang bersifat menyakiti orang lain dan dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus. Ada 3 unsur yang mendasari perilaku bullying, yaitu yang pertama, bersifat menyerang atau agresif dan negatif. Yang kedua, dilakukan secara berulang-ulang, dan yang ketiga, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Misalnya, pelaku bullying atau pelaku kekerasan kebanyakan bersama-sama melakukannya secara berkelompok, sementara pelaku yang dibully hanyalah seorang diri. Apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya bullying di sekolah? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada beberapa penyebab bullying yang sering terjadi di sekolah, yaitu sebagai berikut. Pernah menjadi korban kekerasan di rumah, yaitu biasanya anak yang mengalami kekerasan di rumah akan berusaha menjadi anak yang suka melakukan kekerasan di sekolah juga. Yang kedua, anak merasa tidak percaya diri sehingga dia akan melakukan cara agar dia mau menjadi percaya diri. Yang ketiga, biasanya anak terlalu dibebaskan oleh orang tua. Yang keempat, anak ingin menjadi populer sehingga dia akan melakukan cara-cara tersendiri agar dirinya menjadi terkenal di antara teman-temannya. Ya, salah satunya dengan melakukan bullying atau kekerasan kepada anak lain. Yang kelima, biasanya anak kurang perhatian di rumah atau anak suka mencari perhatian. Yang keenam, anak senang mengejek orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menolong anak korban bullying? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menolong anak dengan korban bullying. Yang pertama yaitu mengajak anak berkomunikasi dengan baik, karena dengan komunikasi yang baik, semua masalah yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi kita tahu dan kita akan mampu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, mengajak anak beraktivitas. Di sini kita harus mengajak anak beraktivitas supaya anak bisa melupakan kejadian-kejadian traumatisnya terhadap kekerasan yang pernah dia alami. Misalnya mengajak anak bermain, berolahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan menghakimi, yaitu kita tidak boleh secara bebas mengatakan bahwa anak itu pernah menjadi korban bullying karena dia nakal atau sebagainya. Hal itu harus kita hindari. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan jika kekerasan tersebut terjadi di sekolah? Tentunya tak hanya korban bullying yang harus kita tolong, pelaku bullying juga harus kita sadarkan agar anak tersebut tidak semakin menjadi pelaku bullying secara terus-menerus. Hal yang dapat kita lakukan untuk pelaku bullying di sekolah yaitu dengan cara harus bekerja sama dengan sekolah dan orang tua. Kita harus tahu bagaimana kasus tersebut bisa terjadi. Yang kedua, membangun komunikasi aktif dengan anak, di mana keluarga adalah obat terbaik untuk menyelamatkan anak dari penyakit psikologis. Orang tua harus menjadi tempat ternyaman bagi anak untuk menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, mengajarkan kepedulian dan empati. Berikan penjelasan dan bimbingan mengenai kondisi yang akan terjadi kepada korban yang dibulinya. Yang keempat,
mengajari anak mengontrol emosi. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana melampiaskan kemarahan dengan baik tanpa perlu menyakiti diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, mengontrol dan mengawasi lingkungan anak, di mana kita perlu melakukan pengawasan terhadap lingkungan anak, baik lingkungan sekolahnya, tempat tinggal, maupun terhadap tontonan anak di internet, games, atau televisi. Sekian penjelasan saya tentang pelaku kekerasan di sekolah. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, stop bullying, stop kekerasan kepada anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.